Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis kinerja pemerintah desa. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Yuka Dicitya Mahadewi, absen 31. Lalu ada rekan saya Ninyoman Lastri, absen 10. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Lastri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai kinerja pemerintahan desa. Definisi dari kinerja. Kinerja adalah keberhasilan dalam sebuah organisasi selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target, atau berbagai kemungkinan lain yang telah disepakati bersama. Kemudian, kinerja yang baik adalah kinerja yang mampu menghasilkan kegiatan yang bermanfaat untuk organisasi ataupun untuk masyarakat setempat. Selanjutnya, untuk materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai proses analisis kinerja. Definisi dari analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang maupun suatu organisasi, di mana tujuannya dari diadakannya analisis kinerja ini adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu. Kemudian menurut Dessler pada tahun 2015, penilaian kinerja selalu melibatkan proses penelitian melalui 3 langkah, yaitu yang pertama ada menetapkan standar kerja, kedua menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar, ketiga memberikan umpan balik kepada karyawan. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis analisis kinerja pemerintahan desa. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada budaya organisasi, yang ketiga ada lingkungan kerja, dan keempat ada disiplin kerja. Untuk jenis analisis yang pertama ada kepemimpinan. Jadi menurut Hersey dan Blanchard dalam Suyonto tahun 2013 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok. Upaya untuk mempengaruhi tingkah laku ini bertujuan untuk mencapai tujuan perorangan, tujuan teman atau bersama-sama dengan tujuan organisasi yang mungkin sama atau berbeda. Jadi kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada jenis budaya organisasi, di mana secara teoritis budaya organisasi atau corporate culture sering diartikan sebagai nilai-nilai atau simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi anggota organisasi tersebut merasa berbeda dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi ini mencerminkan sifat-sifat dan ciri yang dirasa terdapat dalam lingkungan kerja dan timbul karena kegiatan organisasi yang dilakukan secara sadar atau tidak dan dianggap mempengaruhi perilaku serta kepribadian. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis kinerja pemerintah desa. Yang ketiga itu ada lingkungan kerja. Menurut Netisemito dalam Anasari tahun 2015, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Instansi harus dapat memperhatikan kondisi yang ada dalam organisasi baik di dalam maupun di luar ruangan tempat kerja tersebut, sehingga pegawai dapat bekerja dengan lancar dan merasa aman. Lalu yang keempat, itu ada disiplin kerja. Menurut Wirawan, dalam Syahidah tahun 2018, disiplin adalah sikap dan perilaku kepatuhan terhadap peraturan organisasi, prosedur kerja, kode etik, dan norma budaya organisasi lainnya yang harus dipatuhi dalam memproduksi suatu produk dan melayani konsumen organisasi. Disiplin kerja dalam pelaksanaannya harus senantiasa dipantau, diawasi, dan hal tersebut seharusnya menjadi perilaku yang baku setiap pegawai dalam suatu organisasi khususnya untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada kemampuan keuangan desa. Kemampuan keuangan desa adalah kemampuan dari pemerintah desa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Analisis kemampuan keuangan daerah dilakukan melalui pemetaan menggunakan metode kuadran. Kemampuan keuangan desa dapat dihitung melalui ukuran share, yaitu perbandingan PAD terhadap total belanja, dan growth, yaitu pertumbuhan PAD. Baik, untuk kesimpulannya, kinerja adalah keberhasilan dalam sebuah organisasi selama periode tertentu
dalam melaksanakan tugas yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, atau berbagai kemungkinan lain yang telah disepakati bersama. Penilaian kinerja selalu melibatkan 3 proses, yaitu menetapkan standar kerja, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar, dan memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus berkinerja di atas standar. Jenis-jenis analisis kinerja untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa ada 4, yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja. Kemampuan keuangan desa adalah kemampuan dari pemerintah desa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pemerintah desa yang mampu mengelola dana desa dengan baik akan dapat meningkatkan pendapatan hasil asli desa sehingga akan menjadikan desa yang mandiri secara keuangan. Namun sebaliknya, jika pengelolaan dana desa tidak tepat, maka desa akan semakin memiliki ketergantungan terhadap bantuan dana eksternal. Baik, untuk kesimpulannya, kinerja adalah keberhasilan dalam sebuah organisasi selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, atau berbagai kemungkinan lain yang telah disepakati bersama. Penilaian kinerja selalu melibatkan 3 proses, yaitu menetapkan standar kerja, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar, dan memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus berkinerja di atas standar. Jenis-jenis analisis kinerja untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa ada 4, yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja. Kemampuan keuangan desa adalah kemampuan dari pemerintah desa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pemerintah desa yang mampu mengelola dana desa dengan baik akan dapat meningkatkan pendapatan hasil asli desa sehingga akan menjadikan desa yang mandiri secara keuangan. Namun sebaliknya, jika pengelolaan dana desa tidak tepat, maka desa akan semakin memiliki ketergantungan terhadap bantuan dana eksternal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dari nada bicara kami. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.